وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kaum muslimina dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ini berada di pertengahan daripada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hendaklah pada hari-hari ini kita kencangkan lagi, kita perbanyak lagi, lebih semangat lagi dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus di waktu-waktu yang mustajab seperti di tengah malam atau sebelum masuknya waktu subuh. Akan tapi di sini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, harus kita fahami dengan baik, harus kita fahami dengan benar bahwa agar sebuah doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya harus ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan yang namanya doa adalah ibadah, karena di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi itu syarat yang pertama di dalam doa agar diterima oleh Allah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat dan aku menerima, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku. Akan tapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala dengan syaratnya falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini, karena ini adalah syarat yang kedua agar sebuah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah tajannubul haram fil mat'ami wal mashrabi wal malbas. Menjauhi pendapatan atau penghasilan yang haram dalam makanan, minuman dan juga pakaian. Karena di Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang selalu mengadakan safar, dan safarnya adalah safar taat, ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang itu asy'ath aghbar, rambutnya kusut dan juga badannya berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku," dalam arti meminta ini dan meminta itu kepada Allah. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah." Makanannya ia dapatkan lewat hasil yang haram, minumannya ia dapatkan lewat hasil yang haram, pakaiannya juga ia dapatkan lewat hasil yang haram, bahkan dagingnya itu tumbuh di dalam tubuhnya lewat hasil yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala menerima doanya? Hati-hati kaum muslimina dan muslimat dengan perkara riba. Dijauhi yang namanya riba. Jangan
dimanfaatkan, digunakan sedikit pun daripada uang riba atau bunga riba. Jauhi itu semua. Jikalau seorang misalnya dia itu menabung di bank konvensional dan mau tidak mau dia akan menerima bunganya, maka keluarkan bunga itu dan letakkan di proyek-proyek fasum atau fasilitas umum yang dinikmati oleh muslim dan kafir. Akan tapi untuk dia manfaatkan, untuk ia gunakan lewat bunga riba itu, uang riba itu, ia beli makanan, terus ia makan makanan tersebut, nanti doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, agar sebuah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muqinun bil ijabah. Hendaklah seorang muslim atau seorang muslimah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yakin bahwa doanya itu akan diterima oleh Allah. Akan tapi setelah syarat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga terpenuhi. Karena di hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan terakhir dari syarat-syarat agar sebuah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adamul isti'jal. Jangan terburu-buru. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala, mereka meriwayatkan dalam sahihnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Bahwa seorang di antara kalian atau doa seorang di antara kalian insyaallah akan dikabulkan oleh Allah selama ia tidak terburu-buru, selama ia tidak tergesa-gesa. Apa makna terburu-buru atau tergesa-gesa di sini? Rasulullah menjelaskan, orang itu berdoa kemudian berkata, "Da'autu Rabbi falam yastajib li." Aku telah berdoa kepada Tuhanku akan tapi ia Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku. Jikalau kalimat-kalimat itu terucap dari lisannya, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin dan muslimat, 5 syarat yang harus kita fahami dengan baik, yang harus kita fahami dengan benar, yang harus kita terapkan agar semua doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima oleh Allah, secara khusus pada hari-hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير